Oke, teman-teman, selamat datang di podcast kesehatan bersama Buma ADT. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini podcast pertama kita ya, podcast pertama Buma dengan membawa topik hari ini tentang tips fit to work dalam melakukan MCU ya, Dok. Sorry. Jadi nanti saya nggak sendiri. Nanti saya ditemani oleh dokter dari Tirta Medical Center. Tapi sebelumnya pasti yang ada di Instagram ini dari Instagram Buma pasti belum ada yang kenal sama saya pasti ya. Saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fernando Jose Sinaga. Teman-teman bisa panggil Jose. Aku mau kasih naon sedikit nanti di selama live kita ini berlangsung. Saya dengan dokter kan akan membahas tentang proses MCU. Nanti kalau kalian mau ada punya pertanyaan silahkan di komen aja, nanti teman-teman kita udah catat langsung gitu ya. Oke, langsung aja kita panggil bintang tamu kita Dr. Emelda Sugiyarti dari Tirta Medical Center. Halo dong. Halo dokter. Aku manggilnya apa nih dok? Dokter Emelda. Oke, dokter sehat? Sehat. Oke. Nih dok, kita langsung aja nih ya. Ya tidak lama-lama lagi. Kali ini kan topik kita itu membahas tentang fit to work dalam melakukan MCO. Nah, pasti masih banyak teman-teman di luar sana belum paham alur ataupun MCU itu apa sebenarnya dan pentingnya MCU itu apa sih sebenarnya gitu dok. Nah, kita hadirkan dokter di sini ya, ahli yang sudah langsung yang langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian nanti ya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam, kita kasih pengertian dulu nih, MCU itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, MCU itu adalah serangkaian pemeriksaan medis yang dilakukan secara berkala untuk memantau kondisi kesehatan kita semua. Nah, kalau misalnya dengan MCU ini kan kita udah bisa mendeteksi tuh apa nih ke badan kita nih fit atau enggak, atau kita ini punya penyakit yang bisa langsung diatasi saat itu juga ya dok ya pasti dok ya. Iya ya. Oke. Nah, untuk segmen pertama ini mungkin langsung aja dok ya. Jadi untuk sebenarnya fungsi MCO ini, medical check up ini berfungsi untuk mendeteksi penyakit-penyakit sedari dini. Gitu. Jadi karena terdeteksi secara dini, jadi kita mengobatinya tuh bisa lebih mudah. Jadi kalau misalnya tidak terdeteksi dari awal kan akan bikin pengobatannya itu mungkin agak lebih lama atau mungkin mengeluarkan biaya yang lebih besar kayak gitu. Nah, untuk proses pertama kali kita melakukan MCO ini apa nih dok? Apa yang harus kita lakukan paling pertama sebelum melakukan? Iya. Kalau di Tirta Medical Center sendiri itu dari awalnya kita melakukan pendaftaran dulu. Pendaftaran, kemudian diharapkan sih karyawan atau pasien membawa identitas seperti SIM-PAR atau KTP untuk mempermudah identifikasi kita. Kemudian mengisi absen, terus mengisi formulir. Nah, kemudian kita foto. Kemudian akan dilanjutkan ke pemeriksaan pengambilan darah, terus pemeriksaan tanda-tanda vital, berat badan, tinggi badan. Terus kita lanjutkan ke pemeriksaan mata, ke pemeriksaan audiometri, kemudian pemeriksaan jantung, termasuk pemeriksaan spirometri dan ronsen. Berarti cukup mudah ya dok ya, tinggal datang, registrasi di depan, terus bawa kartu identitas, lain-lain. Maksudnya lain pernik bisa dibawa juga ya? Berarti cukup mudah ya dok ya pendaftarannya. Kalau untuk proses registrasi kan tadi sudah cukup nih dijelaskan oleh dokter. Nah, kalau MCO itu pasti ada nih do and don't yang harus dilakukan ya dok ya. Nah, kalau do and don't yang harus dilakukan sebelum MCO ini apa aja dok? Nah, karena kita ada pemeriksaan lab, pemeriksaan darah, biasanya kita mewajibkan pasien untuk puasa dulu. Puasa
sekurang-kurangnya 10 sampai 12 jam. 10 sampai 12 jam, oke. 10 sampai 12 jam, kemudian kita ambil darah. Sebelumnya nggak boleh nggak boleh minum makanan yang manis-manis, minum yang manis-manis. Kemudian tapi masih bisa minum air putih. Apapun kecuali air putih ya. Oke. Ya. Berarti 10 sampai 12 jam. Kurang dari itu ada indikasi lain-lain gitu ya pasti dok ya? Atau gimana dok? Sebenarnya sih itu syarat ya, syarat untuk supaya kita kan mengharapkan hasilnya lebih optimal gitu. Betul, ya. Jadi kalau misalnya mungkin puasanya kurang atau bahkan pasiennya mungkin tidak berpuasa, nah jadi kan hasilnya akan mengeluarkan hasil yang kurang valid. Oke. Nah, untuk MCU ini kan sebenarnya masih banyak orang yang belum mau ya dok ya, karena mungkin alasannya takut atau malas gitu. Bahkan karyawan-karyawan juga ya yang masih malas untuk melakukan MCU, padahal kalau di perusahaan kan MCU-nya tuh ada periodenya gitu ya, setahun sekali, mungkin bisa juga 3 bulan sekali gitu ya dok ya? Iya. Oke. Nah, ini kan seperti yang saya bilang tadi kan masih banyak yang takut dan malas untuk melakukan MCO. Nah, menurut dokter, alasan mereka nih ya, kebanyakan alasan-alasan pasien itu malas dan takut melakukan MCO itu kenapa sih dok sebenarnya? Biasanya sih pasien itu agak lebih takut ke pengambilan darahnya mungkin ya. Oke. Karena kan nanti akan ditusuk gitu, terus nanti akan ada kan terasa sakit gitu ya, pada saat diambil darah gitu. Tapi sebenarnya itu tidak berbahaya karena tenaga medis kami pun udah berkompeten untuk itu. Jadi kalaupun misalnya ada terjadi kayak kemerahan atau misalnya ada kebiruan di tempat lebam atau misalnya darahnya keluar banyak, bisa langsung dilaporkan aja ke tenaga medis kami. Jadi kita bisa kita bersihkan, kita atasi lah. Nah, tapi dengan catatan saat pengambilan darah itu jangan ditekuk tangannya. Jadi diluruskan aja, terus kayak ditekan gitu 1-2 menit. Perdarahan itu akan berhenti. Kalau ditekuk kayak gitu itu kenapa nanti dok? Iya, bisa pembuluh darah bisa pecah. Bahaya ya. Jadi jangan langsung ditekuk. Berarti lagian juga rasa sakit itu proses gimana ya? Maksudnya lumrah ya dok ya saat pengambilan darah. Nah tadi itu proses pengambilan darah paling pertama ini ya dok ya, pengambilan darah. Selanjutnya selain pengambilan darah nih biasanya kita lanjut kemana nih dok? Selanjutnya kita pengambilan sampel urin. Untuk pemeriksaan drug test, untuk pemeriksaan urinnya sendiri gitu. Apakah ada infeksi misalnya, terdeteksi infeksi atau gimana di urinnya gitu. Nah, untuk pemeriksaan urin ini ada cara-cara yang perlu diperhatikan, yaitu pada saat pengambilan urin dibersihkan dulu di bagian kemaluannya, kemudian dibuang sedikit di bagian awal kencingnya, terus ditampung. Kemudian kalau sudah ditampung, ditutup dengan menggunakan ini penutupnya, terus tangannya dibersihkan, cuci, kemudian sampelnya diberikan ke petugas kami. Berarti dilakukan secara mandiri ya. Nah, setelah proses pengambilan urin, gimana caranya? Kan urin ini kan mendeteksi nih apakah kita juga kekurangan air seperti itu ya dok ya? Iya. Makanya kan sebelum MCU kita harapkan tetap minum air putih. Walaupun puasa, ya bilangnya puasa tapi tetap harus minum air putih ya. Betul banget. Nah, kita lanjut lagi ke pemeriksaan. Balik lagi ke pemeriksaan yang dari urin terus darah. Nah, tips and triknya nih ya untuk 2 pemeriksaan tadi biar maksudnya hasilnya itu tidak ada yang aneh-aneh gitu. Apa nih dok? Sebenarnya kan kita ada pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan tinggi badan, berat badan. Nah, biasa yang sering ditemui itu hipertensi ya, peningkatan tekanan darah. Nah, untuk menghindari adanya
pengidap tekanan darah dengan makan makanan yang sehat tentunya. Jangan makan makanan yang olahan, fast food gitu, atau makanan yang tinggi garam. Jadi kalau misalnya kita mau makan yang yang asin-asin itu dibatasin 1 sendok teh aja 1 hari. 1 hari, oke. Udah cukup itu aja dok? Ada lagi dengan kalau misalkan memang ada riwayat tekanan darah tinggi kan memang nggak bisa kita hindarin ya, nggak bisa kita hindarin ya dengan makanan sama olahraga. Terus ada aktivitas fisik ya. Oke, itu untuk teman-teman semua yang sering junk food, makan-makan yang berasa berwarna-warna juga ya dok ya. Mending stop deh ya. Makan-makan sehat itu lebih enak. Salad, buah gitu. Oke, kembali kita ke proses medical check up. Nah, selain yang tadi sudah dijabarkan oleh dokter, nah proses apa lagi yang harus dilakukan setelahnya itu dok? Setelah kita urin terus darah tadi, ada lagi nggak dok? Kemudian kita ke pemeriksaan mata ya. Visus ya, oke. Pemeriksaan visus. Nah, ini fungsinya untuk menilai ketajaman penglihatan. Yang kita harapkan kalau untuk pada saat mau MCU dibawa kacamatanya kalau memang menggunakan kacamata. Supaya kita bisa membandingkan dengan menggunakan kacamata dan tanpa menggunakan kacamata. Dan kita bisa nilai kacamatanya udah cocok belum gitu. Biasanya ada tidak kecocokan gitu antara mata dan kacamata gitu ya dok? Misalnya mungkin kacamatanya udah lama nggak diganti, misalnya udah bertahun-tahun, terus sudah 3 tahun atau 5 tahun nggak ganti, otomatis kan mungkin udah nggak cocok lagi gitu. Nah, jadi kita deteksi lah dengan pemeriksaan visus itu tadi, ya, sesuai atau belum. Intinya membawa alat bantu penglihatan ya dok ya. Soft lens juga seperti itu ya dok ya. Yang biasa dipakai lah kalau misalkan memang sering menggunakan kacamatanya mungkin ada minus atau plus dibawa aja pada saat MCU. Berarti ini pemeriksaan ini nggak bisa dilakukan mandiri ya dok ya. Berarti harus membutuhkan bantuan dari petugas juga seperti itu ya dok ya. Nah, kita balik ke pemeriksaan visus atau ketajaman penglihatan. Nah, seperti yang kita ketahui, penglihatan manusia itu kan aspek paling penting ya dok ya. Dalam hal apapun, mau kerja, mau di luar kerjaan juga. Nah, bagi kita nih dalam melakukan aktivitas sehari-hari, masalah kurangnya ketajaman penglihatan ini nih dok, kan banyak terjadi di masyarakat dan teman-teman kita semua gitu. Nah, cara untuk menjaga kesehatan mata. Nah, kalau untuk menjaga kesehatan mata, tentunya makan makanan yang sehat ya. Selain untuk kesehatan mata, untuk kesehatan tubuh yang lain juga gitu. Tapi yang untuk mata kita fokuskan yang mengandung vitamin A yang tinggi ya, seperti susu ataupun telur gitu. Terus hindarin asap rokok. Rokok juga ngaruh ya dok ya? Terus kelamaan melihat komputer juga dok ya. Menggunakan kacamata UV protector itu juga mengaruh juga ya. Nah, ini kalau misalnya nih tadi di depan komputer juga cukup ngaruh untuk kesehatan mata. Tipsnya nih dok, supaya orang yang misalnya ini atau full bekerja di depan komputer, itu gimana nih tipsnya menurut dok? Jadi kalau memang selama lebih dari 8 jam mungkin di depan komputer ya, per 2 jam itu harusnya diistirahatkan matanya. Jadi jangan selalu melihat ke layar komputer, terus lihat ke daerah yang luas, yang jauh kayak gitu, kayak melihat di luar jendela gitu kan. Terus matanya kayak melihat ke kanan, ke kiri, olahraga otot mata gitu. Itu ada estimasi waktu nggak dok untuk istirahat mata itu? Cukup berapa menit? 2-3 menit. 2-3 menit cukup. Nanti lanjut lagi kerja boleh. Nanti kalau sudah 2-3 jam istirahat lagi gitu. Nah, dengan demikian itu medical check up tidak hanya memantau kesehatan saat ini aja ya dok ya, tapi juga memantau kesehatan di masa depan. Nah, tadi kita sudah di pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan urin, terus visus, mata. Selanjutnya ini apa nih dok?
Terus kita lanjut ke pemeriksaan dokter ya. Oh, oke. Dari pemeriksaan dokter itu kita lakukan anamnesa dari riwayat pasien, riwayat penyakit, riwayat orang tua, riwayat obat-obat yang mungkin dia konsumsi sebelumnya gitu. Terus ada pemeriksaan fisik itu dari kepala, leher, telinga, mata, daerah mulut, gigi, terus dada, perut, dan tangan sama kaki, ekstremitas. Oke. Dan itu pemeriksaan dipisah-pisah juga ya dok ya? Dalam satu pemeriksaan dokter. Dalam pemeriksaan dokter semua. Oke. Nah, kita masuk ke pemeriksaan audiometri nih dok. Saya juga penasaran pemeriksaan audiometri ini. Nah, apakah juga pemeriksaan yang tidak bisa dilakukan secara mandiri? Iya. Jadi kita menggunakan alat audiometer ya, pemeriksaan audiometri ini. Jadi pasien sebelumnya disuruh mengisi kuesioner dulu. Nah, kuesioner itu berisi riwayat-riwayat, mungkin riwayat pekerjaan sebelumnya, apakah sering terpapar bising atau enggak gitu. Terus ada riwayat gangguan pendengaran atau enggak, menggunakan alat bantu dengar atau enggak, itu harus diisi dulu sebelumnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan audio, itu masuk ke ruangan audio, kemudian dipakaikan earphone, kemudian kita kasih tombol untuk responnya. Jadi pada saat ada bunyi itu harus dipencet. Tes pendengarannya ya dok ya. Oke. Nah, yang biasanya menjadi fokus saat melakukan medical check up pada pasiennya apa nih dok? Fokusnya sebenarnya tergantung dari usia ya, tergantung usia, terus pola hidupnya. Kalau usia biasanya kalau lebih dari 40 tahun itu kita fokuskan ke pemeriksaan jantung sama tekanan darah tinggi sama risiko diabetes. Tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol masuk juga dok? Kolesterol juga masuk. Sama yang umur 40 ke atas. Itu fokusnya untuk melakukan medical check up untuk pasien-pasien itu ya dok ya? Nah, awalnya medical check up ini kan sangat lekat dengan orang yang sudah cukup berumur nih dok, yang seperti dokter katakan juga. Dalam arti lain orang di usia 40-an, dan seperti yang tadi dikatakan juga cukup kesehatan jantung yang lebih disoroti juga ya dok ya. Kemudian bagaimana nih proses pemeriksaan jantung nih dok pada saat medical check up? Untuk proses pemeriksaan jantung itu ada 2 jenis. Nah, di data ada 2 jenis, ada pemeriksaan elektrokardiogram dengan pemeriksaan treadmill gitu. Untuk EKG itu pemeriksaan dengan cara berbaring, kemudian kita pakaikan elektroda. Nah, pada saat pemeriksaan EKG sebelumnya kita dibuka dulu bajunya, kemudian barang-barang yang misalnya mengandung logam, misalnya kayak kalung kayak gitu di bagian dada itu harus dilepas dulu. Baju-baju ikat pinggang yang mengandung logam juga dilepas dulu. Itu mempengaruhi ya dok ya? Mempengaruhi, sama dengan treadmill juga. Treadmill juga barang-barang logam juga disingkirkan dulu, kalung gitu. Nah, jadi dan sebelum treadmill itu diharapkan jangan mengkonsumsi makanan berat dulu. Kenapa itu dok? Dalam artian jangan terlalu kenyang gitu. Artinya kan itu kan berlari ya, betul. ditakutkan akan mual pada saat pemeriksaan dilakukan pemeriksaan treadmill gitu. Nah, mengingat betapa pentingnya kesehatan jantung tadi dok, adakah pemeriksaan lain untuk kesehatan jantung selain EKG? Iya, dengan pemeriksaan treadmill itu tadi. Treadmill tadi, benar. Jadi pada saat treadmill itu kan sebenarnya hampir sama dengan EKG, pemeriksaan jantung juga, tapi dilakukan pada saat aktivitas. Biasanya penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi di pemeriksaan EKG itu bisa terdeteksi di pemeriksaan treadmill. Seperti itu. Nah, seperti pemeriksaan yang sudah kita bahas tadi dok sebelumnya, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih jika ingin melakukan pemeriksaan treadmill jantung ini? Kayak tadi itu ya, makan. Dari makanan itu jangan terlalu kenyang, terus barang-barang yang mengandung logam juga disingkirkan. Berarti untuk pembahasan mengenai pemeriksaan
jantung ini cukup jelas ya seperti sudah disampaikan oleh dokter. Kalau misalnya udah masuk di sesi pemeriksaan jantung, treadmill itu harus dilepas semua, baik kalung maupun apa segala macam yang nempel di mengandung logam betul, tali pinggang juga. Oh iya, sama ini kalau untuk melakukan pemeriksaan treadmill kan usahakan pakai baju yang senyaman mungkin. Senyaman mungkin, terus pakai sepatu olahraga. Sebenarnya kita udah menyediakan sepatu olahraga untuk treadmill di klinik, tapi kalau misalnya pasien atau karyawan yang mau MCU mau bawa sepatunya sendiri nggak apa-apa, senyamannya. Senyamannya aja, biar tidak sampai sana nggak ribet ya dok ya. Oke, kita tarik sedikit ke belakang nih dok. Mendengar apa yang sudah dokter jelaskan tadi, pemeriksaan spirometri nih. Adakah pemeriksaan berfokus pada kelainan atau permasalahan yang ada di dalam organ dalam tubuh kita? Sebenarnya untuk pemeriksaan spirometri ini kan mengetahui fungsi parunya ya. Fungsi parunya. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan spirometri ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Pakai baju yang senyaman mungkin, jangan terlalu ketat. Kemudian dari riwayat sebelumnya tidak mengalami masalah sakit di bagian pernapasannya, di bagian telinganya gitu. Terus ya dilakukan senyaman mungkin sih. Nah, ini berarti pemeriksaan ini nggak bisa dilakukan untuk perempuan yang dalam kondisi sedang mengandung hamil gitu ya dok ya? Kalau untuk spirometri ini ya kita indikan dulu ya kalau untuk spirometri ya. Kalau untuk ibu hamil sama dengan pemeriksaan radiologi juga ronsen. Betul banget. Berarti spirometri ini fokusnya untuk organ dalam paru-paru gitu ya dok ya, dan lain-lain. Nah, sepertinya secara garis besar nih tentang medical check up ini udah dijelasin oleh dokter ya, dan untuk tim teman-teman yang semua di luar sana, besar harapan saya dengan adanya dengan apa yang dipaparkan tadi dengan saya dan dokter itu bisa menambah informasi nih serta wawasan baru untuk terkhususnya medical check up gitu ya dok ya. Nah, mungkin udah banyak nih ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di live ini. Coba kita scroll dulu nih sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari, namanya kita sebut aja nih ya, Randy Pratama 25. Kak, kalau BB-nya kurang banget atau nggak ideal sama TB, tinggi badan, ngaruh nggak ya ke lolosnya? Kalau untuk lolosnya itu kan biasanya tergantung kriteria dari perusahaan masing-masing ya. Betul ya. Ada beberapa perusahaan yang memang ada standar tertentu, misalnya berat badannya kurang dari 50 itu jadi unfit kayak gitu, jadi harus dinaikkan lagi gitu. Tapi tergantung dari ini perusahaan masing-masing sih. Betul banget. Nah, selanjutnya nih dok, ini dari siapa nih? Ladompa. Mitos atau fakta dok, konsumsi air kelapa sebelum MCU itu bagus untuk hasil ronsen paru. Bener nggak ini dok? Kalau untuk konsumsi air kelapa sih sebenarnya bagus ya untuk seluruh tubuh karena mengandung elektrolit tinggi juga kan ya. Tapi kalau untuk hasil paru-paru jadi bagus sih kayaknya nggak terfokus ke situ. Iya betul tuh ya. Tapi tetap dikonsumsi nggak apa-apa. Tapi sebelum MCU kita minum air kelapa itu nggak apa-apa ya dok ya? Kalau sebelum MCU kan harus puasa air putih doang. Tuh ya. Berarti mitos ya, itu nggak ada ilmunya tuh konsumsi air kelapa sebelum ronsen, itu nggak ada. Nih ada lagi nih dari Tika Icing. Kalau tes mata kenapa selalu blur ya? Kalau tes mata kenapa selalu blur? Apa nih yang blur kan? Pandangannya, jarak pandangannya atau gimana nih? Mungkin ini ya dites dulu matanya ya. Siapa tahu memang ada minus mungkin atau ada silinder. Sebelum melakukan tes itu ya dok ya. Sebenarnya ini sih
untuk fungsinya untuk pemeriksaan visus kan kita mendeteksi nih memang ada penurunan ketajaman penglihatan atau enggak gitu. Nah tapi kalau misalnya dia memang ada ngeblur, ya kemungkinan dia ada minusnya gitu. Iya, Jadi butuh bantuan kacamata. Betul banget. Nah ada lagi, dari siapa lagi nih, Ladompa nanya lagi nih, tips untuk menurunkan kolesterol dok. Untuk menurunkan kolesterol sebelum obat ya, olahraga. Olahraga, terus kurangin makan makanan yang berlemak, jeroan-jeroan. Terus misalnya makan ayam ya, usahakan makan yang dadanya, jangan makan pahanya gitu, jangan makan goreng-gorengan. Itu ya dok ya, dada paha itu masuk. Iya, karena kan kalau paha lebih banyak lemaknya ya daripada dada. Selain konsumsi makanan, minuman juga ya tadi dok ya. Minuman kalau kolesterol ini sih lebih cepat menurunkannya itu dengan olahraga sih. Kalau kayak kata dokter tadi, dengan mengonsumsi obat itu berarti yang memang udah nggak bisa diobatin itu atau diatasin atau gimana dok? Iya, kalau memang kolesterolnya terlampau tinggi, nah kita bantu dengan obat. Tapi kalau misalkan nggak terlalu tinggi, biasanya kita sarankan minum olahraga dulu, kurangin makan makanan yang berlemak, dijaga lah kalau makannya. Normalnya kolesterol nih dok, aku juga masih lupa nih normalnya nih di angka berapa? 200 mg per desiliter. Itu ya kakak Ladompa, tips untuk menurunkan kolesterol pastinya dengan olahraga ya. Sebelum mengonsumsi obat-obatan, better olahraga sih ya. Ada lagi, suaranya agak bergema, kadang-kadang nggak jelas. Maaf ya, tapi ini udah nggak bergema lagi nih pastinya ya. Ada lagi, itu di atas kayaknya ada di atas. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Arman.Syahsya. Mau tanya dong dok, untuk jenis penyakit apa saja yang berpengaruh ke fatigue untuk pekerja atau pengemudi ya? Yang mempengaruhi fatigue. Fatigue kan sebenarnya kelelahan ya. Pertama ya jam tidurnya mungkin yang harus diperhatikan ya. Jam tidurnya harus cukup gitu. Terus selain jam tidur, kualitas tidur juga berpengaruh. Jadi kalau misalnya tidurnya udah cukup 6 jam tapi mudah terbangun atau misalnya ada suara bising sering terbangun gitu, otomatis kan nggak berkualitas ya tidurnya. Berarti sebelum tidur itu ada lagi nggak dok? Misalnya nih sebelum tidur, kalau saya dengar atau yang saya tahu itu sebelum tidur kita 4 jam sebelum tidur kita stop mengonsumsi apapun gitu. Ada nggak dok? Benar itu ya? Sama untuk meningkatkan kualitas tidur, kalau bisa di tempat yang benar-benar tenang. 4 jam sebelumnya jangan main handphone. Terus yang benar-benar tenang ya, tempatnya bersih, sebisa mungkin senyaman mungkin lah supaya kualitas tidurnya lebih bagus. Dan termasuk juga merokok ya dok ya, yang satu juga merokok. Dilarang merokok ya sebelum tidur teman-teman, mempengaruhi. Apalagi nih makan sebelum tidur, biasanya nih dok dia susah tidur. Udah tidur, menggerutu perutnya, jadi dia makan, jadi makin susah tidur. Sebaiknya tidak ya dok ya. Nih lanjut lagi dari pertanyaan akun atas nama teddingmark.d. Izin bertanya dok, titipan dari teman saya, apa yang menyebabkan SGOT SPGT tinggi? SGOT SGPT tinggi. SGOT SPGT, SGOT SGPT ini sebenarnya gangguan fungsi ginjal ya, fungsi hati. Fungsi hati. Jadi biasanya kalau yang SGOT SGPT tinggi itu orang-orang yang memang misalnya ada perlemakan hati atau sering mengkonsumsi obat-obatan, orang yang kayak sedikit-sedikit minum obat gitu. Atau dulu-dulunya pernah mengkonsumsi alkohol gitu. Ada riwayat lah gitu. Kalau untuk biasanya sih kalau untuk SGOT SGPT tinggi masih bisa dengan obat ya, dikasih hepatoprotektor gitu, vitamin hati itu bisa turun, dan tidur juga, tidur cukup.
Oh oke, tadi kayak minum minuman beralkohol dan lain-lain, itu maksudnya yang menyebabkan itu kan tadi tuh ya kata dokter. Nah itu ketahuannya sih selang beberapa waktu dok, misalnya nih kayak kita keseringan minum alkohol nanti ketahuannya setahun kemudian gitu kalau kata orang. Enggak ya? Malah dulu-dulu katanya kalau dari pasien-pasien ya yang pernah saya temuin itu memang SGLT-nya tinggi. Setelah saya tanya riwayatnya, oh sering mengkonsumsi alkohol dulu katanya. Nah, jadi kan kita bisa ambil kesimpulan kalau misalnya fungsi hati ini jadi meningkat dari dulu-dulu pun bisa menyebabkan penyakit di sekarang gitu. Munculnya baru muncul gitu setelah mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, karena kan alkohol dia disaringnya di hati ya. Jadi memperberat kerja hatinya. Parah, dan ya teman-teman, stop alkohol apapun itu ceritanya ya, karena banyak banget pengaruhnya alkoholnya ternyata ya dok ya. Ya ampun, SPBOT ini. Oke, lanjut lagi, ada pertanyaan lain? Oke, ini dari Kak Dik XX04. Kak, kalau MCO itu periksa giginya, kalau ada yang berubah maksimalnya berapa? Ada maksimal ternyata dong. Oke. Sebenarnya ini balik lagi ke perusahaannya ya. Oke. Jadi setiap perusahaan itu kriterianya berbeda-beda. Ada yang kalau misalnya ada karies 1 itu udah disuruh follow up gitu. Ada juga yang masih ada toleransi beberapa karies itu masih bisa gitu. Ya. Jadi tergantung perusahaan masing-masing ya. Kalau ada temuan gigi berlubang, otomatis langsung follow up, ditambal atau dicabut ya dok ya. Oke. Nah lanjut lagi, dari siapa lagi nih Kak? Oke, Randy Pratama 25 lagi. Kak, selama kakak memeriksa pasien MCO, penyakit apa yang sering kakak temui pada usia 19 sampai 25-an yang bikin unfit? 19 sampai 25 ya. Yang paling sering unfit sih sebenarnya nggak sering ya. Ada beberapa kasus itu yang hepatitis ya. Hepatitis itu di beberapa perusahaan memang nggak langsung unfit gitu. Nah hasilnya kalau untuk hepatitis sama penyakit-penyakit kelamin, penyakit menular biasanya paru, penyakit paru, TBC gitu. Hepatitis apapun jenisnya itu dok, apapun jenisnya dok ya. Hepatitis itu ada berapa? Hepatitis B sih. Kalau untuk hepatitis A kan biasanya dia sembuh aja, bisa aja sembuh gitu, tidak terdeteksi lagi HbA1c-nya. Tapi kalau untuk hepatitis B biasanya menetap. Nah itu follow-up-nya seperti apa ya dok, hepatitis B itu? Jadi kalau untuk hepatitis B, kalau sudah terinfeksi hepatitis B, sebenarnya dia nggak bisa hilang lagi ya, karena dia menetap gitu, akan selalu terdeteksi. Jadi yang harus kita lakukan melakukan terapi di dokter spesialis. Jadi jangan sampai karena kan hepatitis B itu menular ya. Betul banget. Menular, jadi kita terapi jangan sampai virusnya itu bangun gitu. Jadi dia nggak menularkan ke yang lain gitu. Betul sekali ya, betul banget sih dok, itu parah. Oke, lanjut lagi ya. Ini dari Ferry _ Nenggolan. Kak, bagaimana cara menyembuhkan penyakit paru-paru? Apa nih? Penyakit paru-paru sebenarnya banyak ya. Betul. Banyak penyakit paru-paru. Jadi kalau untuk misalnya kita anggaplah mungkin yang dimaksud TBC ya. Yang kalau untuk TBC kan harus dilakukan pemeriksaan awal dulu gitu. Kita deteksi dulu apakah memang TBC atau bukan. Terus terus dilakukan terapi 6 bulan biasanya. Dari pemeriksaan darah tadi ya dok ya, ketahuan itu pemeriksaan untuk TBC ini dari pemeriksaan ronsen sama dahak. Dahak. Oke, lanjut. Dari akun atas nama Wahyu Janata. Bagaimana mengobati penyakit hati? Seperti tetangga yang suka iri ke pencapaian kita. Mohon maaf nih ya Mas Wahyu Jananta, ini curhat atau gimana nih?
Lewat ini, lewat banget ini. Next. Maaf Mas Wahyu Jananta, dokter aja nggak bisa menjawab apalagi saya, ya. Oke, lanjut. Oke, ini akun SG Raja Google. Dok, bener nggak kalau Benecol itu dapat menurunkan kolesterol? Nah, itu pertanyaannya sering banget nih dok saya dengar. Kalau dari kandungannya sih ya bisa ya, okay. cukup membantu. Tapi yang seperti yang kita bahas di awal tadi, yang sangat membantu itu olahraga sama makanannya yang dijaga ya, makanan yang tinggi lemak itu di stop. Oke. Jadi pengobatan yang paling ampuh itu adalah olahraga ya. Iya. Oke. Termasuk pencegahan juga. Oke. Lanjut lagi nih. Ada dari Kak Reddy Pratama 25 juga. Kak, ini ada pertanyaan dari teman saya. Kalau urin udah bening tapi masih beraroma, kira-kira ada indikasi penyakit dalam kah? Oh, oke. Nah, pertanyaan bagus juga itu. Gimana tuh, Dok? Iya. Kalau urin sebenarnya kan ada ininya ya, ada indikatornya gitu. Kalau semakin bening sebenarnya semakin bagus. Artinya cairannya cukup. Oke. Kalau urinnya kuning, apalagi pekat gitu kayak teh, nah itu indikasi ke penyakit yang lain, penyakit hati atau penyakit ginjal kayak gitu. Justru kalau bening sebenarnya bagus. Kalau misalnya aromanya muncul nggak muncul gitu dong. Misalnya nih hari ini kencingnya itu warnanya warna kuning dan beraroma, besoknya enggak, itu berarti nggak ada indikasi penyakit apapun ya dok ya. Kalau untuk aroma sih sebenarnya yang penting kalau aromanya khasnya urin kan ya, sebenarnya nggak masalah. Yang penting dia nggak ada misalnya ada campuran darah atau ada berpasir. Kalau untuk warna bening bagus aja. Bisa berpasir juga dong? Bisa kalau dia ada batu ginjal. Jadi batunya itu bisa jadi pecah, bisa jadi mengecil, jadi serpihan-serpihan pasir. Biasanya indikasi orang yang memang ada batu ginjal atau batu saluran kencing. Oke dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Ladompa. Ini saya juga ada titipan pertanyaan, banyak ya pertanyaan titipan. Pertanyaan titipan dari teman dok. Jadi dia bertanya terus aku jawab. Tapi teman saya nggak terima, jadinya kan berdebat sampai sekarang. Mas Ladompa tinggalnya di mana? Mohon maaf. Pertanyaannya apa jadinya ya? Oke, lanjut ya, maaf ya Mas Ladompa. Ini saya blokir loh. Ini lanjut dari akun selanjutnya, Dodi_Arifin. Dok, apakah ambeien parah bisa sembuh? Ambeien parah ya. Ambeien parah itu yang gimana nih dok? Iya, yang gimana ya? Kalau untuk pemeriksaan ambeien kan sebenarnya ada beberapa grade ya, sampai grade 4. Kalau misalnya dia grade 1, grade 2 itu sebenarnya masih hilang timbul. Tanpa obat masih bisa hilang, tapi dijaga pola makannya. Banyak makan sayur, makan buah, minum yang banyak, kurangin makan yang pedas-pedas, sebenarnya bisa hilang. Terus kalau untuk udah grade 3 dan grade 4 itu harus dioperasi kalau memang mau dihilangkan ambeiennya. Aku juga mau nanya nih, kalian juga nanya, aku juga tanya. Nah, kalau misalnya fesesnya keras karena kita jarang mengonsumsi yang serat-serat, itu juga ngaruh dengan ambien ya dok ya? Iya. Bisa jadi luka makanya. Bisa jadi berdarah, BAB-nya netes-netes darahnya gitu. Ada nyeri, ada keluar darah, kadang juga ada disertai gatal gitu. Gatal juga. Kalau dalam keadaan nyeri berarti dalam keadaan radang tuh dia. Biasanya bisa minum obat pada saat radang gitu. Tapi untuk maintenance-nya ya tetap makanannya sih yang harus dijaga ya. Daripada minum obat ya dok ya. Dok Emoda, I love you dari Rangga Belandi. Halo. Terus ada lagi kah pertanyaan? Apakah tinggi ya dok karena nggak cuma jawaban saya? Nggak tahu ini pertanyaan Mas Ladompa ini kenapa ya? Ada lagi pertanyaan yang lain? Ayo teman-teman yang mau bertanya, siapa tahu masih ada pertanyaan nih yang masih terselip di benak kalian semua. Mungkin ada kendala pas MCU gitu ya.
Kalau petirta pasti dibantu ya dok ya oleh petugasnya. Curhat aja sama dokternya yang di sana. Kalau punya keluhan apa langsung diatasin gitu ya. Ada? Tadi sudah dijawab dari kolesterol, terus ambeien, ada penyakit paru juga, tadi pertanyaan penyakit paru, kemudian tadi ada SPOGT tadi ya dok ya? SGPT. Oke. Ada lagi teman-teman? Jangan tanya aneh-aneh ya teman-teman ya. Kayak tadi tuh ada tanya teman saya darah tinggi. Ya kenapa darah tinggi ya gitu loh? Tanya. Oke. Gimana teman-teman? Kita tunggu pertanyaan kalian nih sambil bahas-bahas lagi ya terkait apa proses kita MCU, terus bagaimana cara kita untuk mendapatkan hasil fit to work saat melakukan MCU. Banyak tadi ya dok, kayak pertama tadi darah, pengambilan darah, kemudian apa tadi dok? Pemeriksaan tanda-tanda vital, tensi, berat badan, tinggi badan, mata, spirometri, audiometri, treadmill, EKG. Nah, ingat ya harus puasa 10-12 jam sebelum melakukan MCO gitu ya teman-teman. Kalau nggak puasa pasti hasilnya pasti nggak akurat gitu ya. Iya. Malah jadi unfit malah ya kan? Oke. Ini ada yang terakhir nih, dok. Kalau minum susu beruang dan air kelapa sebelum MCO itu ada pengaruhnya nggak ya buat hasil MCO? Hasil MCO, susu beruang dan air kelapa. Oh iya, nah kalau untuk air kelapa tadi udah kita jawab ya. Air kelapa sebenarnya bagus aja, tapi kalau bisa jangan diminum pada saat puasa ya, jadi sebelum puasa. Oke, sebelum puasa. Bagus karena elektrolitnya juga tinggi kan. Tapi kalau untuk susu beruang, nah susu beruang ini dia tinggi kolesterol. Jadi nggak bagus kalau misalnya sebelum MCU, apalagi memang ada riwayat kolesterolnya, nah malah tambah naik nanti kolesterolnya. Betul. Jangan ya. Jangan yang benar-benar air putih aja deh. Air putih. Udah nggak ada boleh indikasi lain-lain gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir boleh? Oke. Tips lolos MCU tanpa temuan. Untuk tanpa temuan ya, tanpa temuan secara keseluruhan berarti. Secara keseluruhan ya ini ya. Jadi ini puasa dulu sih ya, puasanya harus benar-benar. Terus sebelum MCU itu olahraga, sering-sering olahraga, misalnya seminggu atau 2 minggu terakhir itu aktivitas fisik juga. Habis itu makanannya dijaga. Terus perhatikan juga kesehatan mulut, gigi, mulut, terus makanannya tadi ya, itu aja sih. Berarti intinya menjaga kesehatan, olahraga, dan konsumsinya itu jangan yang aneh-aneh gitu ya. Buah cukup, yang lain-lain gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Dodi _Arifin. Izin bertanya lagi dok, apakah pas saat kita muntah terus di muntah tersebut terdapat darah? Benarkah itu asam lambung? Soalnya saya ngalamin pas di site sampai diinfus kurang lebih 3 hari. Wah, itu gimana dok? Kalau muntah sampai berdarah mungkin banyak ya. Kalau memang ada riwayat GERD, biasanya asam lambungnya yang naik ya, itu bisa mengiritasi bagian esopagusnya, saluran cerna kita yang di bagian atas. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh dilewati sama asam lambung ya. Asam lambung tuh dari lambung ke bawah. Tapi kalau dia sampai naik, otomatis mengiritasi yang di bagian esopagusnya ini. Nah kalau misalnya sering terjadi, mungkin saya sarankan ke dokter spesialis yang pengobatan lanjutannya. Kita cari tahu nih apakah separah mana gitu, iritasi di bagian esopagusnya. Takutnya memang ada ke arah
yang lebih parah seperti cancer gitu, karena oke. mudah berdarah ya. Ya, kalau udah sampai berdarah itu berarti udah bahaya ya teman-teman. Jadi Ke dokter aja ya, kita periksa lebih lanjut. oke. Oke, ini dari di Pratama 25. Kalau mabuk kendaraan bisa terdeteksi nggak dok pas MCO? Oh, kalau mabuk kendaraan ya lebih, kalau misalkan dia dari, misalnya dia datang terus dari pemeriksaan fisik mungkin ada keluhan pusing karena sering habis perjalanan jauh tuh MCU, terus pusing gitu, mengeluh pusing, nah mungkin kita bisa deteksi ada mabuk perjalanan. Tapi biasanya sih nggak spesifik ya kalau untuk mabuk perjalanan nih. Oh iya iya, itu ya. Tadi siapa yang nanya tadi? Itu jawabannya tidak terlalu spesifik untuk mabuk perjalanan dalam melakukan MCO. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak teman-teman yang ingin bertanya? Kita scroll lagi. Oke, ini dari Afif Wicaksono 21. Kalau pernah operasi usus buntu, apakah bisa lolos MCO? Bisa. Bisa ya dok ya? Karena nggak ada pengaruhnya ya dok ya? Iya, nggak ada pengaruhnya sih. Kecuali dari pekerjaannya nih ya, ada yang mengharuskan tidak boleh ada operasi apapun ya dok ya, bekas operasi gitu ya dok ya? Oke. Oke, ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Oke, berarti sudah cukup paham ya tentang tema kita pada hari ini, Fit to Work untuk melakukan MCO. Oke, jadi cukup sekian untuk podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak ya Dokter Emelda sudah datang, menyempatkan waktu datang pada hari ini. Mungkin ada tambahan lagi? Oke. Boleh silakan masuk dokter. Oke, ini kita kenalan dulu nih. Iya. Halo dokter. Ini rumah. Iya. Iya. Gak apa. Boleh duduk di sini, saya di tengah-tengah mungkin ya. Oke. Mungkin ada tambahan nih dari Mbak Zioma. Zioma, oke. Jadi mau menambahkan aja kalau misalkan Mungkin ini dipanggil dulu. Oke. Mbak Hilma dari Tirta juga ya? Iya dong. ya. Oke. Jadi mau menambahkan aja kali ya dari mungkin kebanyakan masih belum tahu kalau misalkan klinik kita sebenarnya bukan cuma melayani medical check up aja. Oke. Jadi layanan-layanan yang ada di klinik Tirta Medical Center Tanjung Tabalong itu ada dokter umum, terus ada dokter gigi juga. Sekarang udah ada spesialis paru. Siapa tahu nih dari karyawan ada yang melakukan follow up. Jadi silakan datang ke Tirta Medical Center untuk follow up paru. Terus kalau untuk apotik kita sekarang 24 jam. Kalau untuk mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa, silahkan hubungin nomor admin kami. Mungkin boleh dicatat ya ke nomor 0812 5042 8800. Oke, bisa dicatat dulu kali ya biar di screenshot sama teman-temannya. 08 berapa? 12 Oke. 5042 8800. Oke. Ya teman-teman bisa di screenshot untuk konsultasi atau pendaftaran bisa langsung di nomor itu ya dok? Mbak ya? Oke. Ada beberapa pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Nah tadi kayak kata Mbak Hilma juga, ada pertanyaan juga tuh, buka klinik apa aja dok di TMC? Klinik di TMC, Tirta Medical Center. Layanan mungkin. Iya mungkin ya. Ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk pelayanan kita selain medical check up tadi kita ada dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis paru, terus apotik 24 jam sama pemeriksaan laboratorium. Oke. Jadi tinggal datang pendaftarannya kayak tadi juga ya Mbak ya? Iya benar. Bawa KTP, bawa kartu identitas dan lain-lain. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Ada tambahan lagi dari Mbak Hilma mungkin?
Mungkin itu aja. Oh, oke. Terima kasih Mbak Ilma juga. Terima kasih juga ya dokter. Terima kasih. Oke. Nah, apa namanya, kita terima kasih buat dua orang narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini atas penjelasan yang sangat informatif ini. Nah, semoga dengan informasi ini para pendengar bisa semakin sadar akan pentingnya melakukan medical check up biar peduli atas kesehatan masing-masing ya. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa medical check up memberikan banyak manfaat bagi semua orang. Pertama tentunya membantu mendeteksi penyakit sejak dini ya. Terus dengan deteksi dini kita bisa mendapatkan perawatan yang lebih cepat dan tepat. Sehingga peluang untuk sembuh itu mengelola penyakit menjadi lebih serius itu agak bisa diturunkan ya kan dok ya? Oke. Kedua, medical check up ini juga bisa memberikan gambaran tentang gaya hidup. Misal kalau kolesterol tinggi berarti ada yang harus diubah gaya hidupnya seperti itu ya, kayak berarti makan makanannya diporsir agar menjadi makan makanan yang dikonsumsi yang sehat-sehat begitu. Terus yang darah tinggi mungkin ya cukup mengonsumsi kita bisa mulai mengurangi konsumsi garam ya dok ya, dan mengelola stres dengan lebih baik begitu ya Mbak Ilma. Oke. Nah, ketiga juga medical check up ini membantu kita merencanakan tindak pencegahan. Nah, misalnya jika ada riwayat penyakit jantung dalam keluarga, dokter mungkin akan menyarankan pemeriksaan tambahan atau pengobatan pencegahan ya dok ya, Mbak. Jadi dengan medical check up ini kita tidak hanya memantau kesehatan saat ini tapi juga menjaga kesehatan di masa depan seperti itu. Jadi buat kalian semua yang masih ragu untuk melakukan medical check up, sekarang saatnya berubah. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast podcast kesehatan bersama Buma ADT. Dan terus bersama jangan lupa selalu bersemangat dalam menjalani hidup. Saya Fernando Jose dan kedua narasumber yang hadir pada hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman sudah masuk di acara podcast kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih dokter, terima kasih Mbak. Mungkin itu bisa dilihat end live. Jangan di-scan kan?